Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para penonton setia Pentalks. Berjumpa lagi nih di Pentalks kali ini. Mungkin sebelum kita memulai obrolan hari ini, pembahasan hari ini, aku mau ngingetin lagi nih ke kalian terkait apa sih itu Pentalks buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton atau yang pertama kali subscribe dan nggak tahu itu Pentalks, biar aku jelasin sekali lagi. Pentalks, pulpen talks, talks. Oh, salah, bukan itu ya. Oke, Pentalks itu adalah penempatan talks. Nah, Pentalks ini ada obrolan-obrolan santai bersama alumni-alumni dari Pekenstan yang ngebahas mengenai penempatan yang ditempatkan oleh kakak-kakak alumni Pekenstan. Gimana sih pengalaman-pengalaman mereka di sana selama penempatan. Nah, sebelumnya kita ngebahas ke penempatan ya, kita perkenalkan dulu nih, karena tak kenal maka tak aruf. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Muhammad Arik Raffi Fiarso, biasa dipanggil Arik, aku dari D3 Akuntansi 2018, dan kali ini nih, di Pentalks kali ini, ada salah satu juga kakak kelas kita, kakak tingkat kita dari Akuntansi 2017. Mungkin buat teman-teman ada yang belum kenal, dan teman-teman yang udah kenal, yaitu ada Kak Ahmad Kemal Taufik. Mungkin dari Kak Kemal bisa memperkenalkan dirinya dulu nih, Kak. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam untuk para penonton Pentas. Jadi, izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu nama saya Ahmad Kemal Taufik, saya biasa dipanggil Kemal. Saya dari akuntansi 2017, seperti yang tadi udah dijelasin nama Arik. Saat ini saya ditempatkan di Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Udah Oke, sih, gitu aja palingan. oke. Mungkin nggak usah berlama-lama lagi nih, Kak ya. Kita langsung ngebahas aja nih. Apa sih, gimana sih pengalaman Kak Kemal selama penempatan di Kemenhub kali ini? Kayak pertama, boleh nggak sih Kak tuh diceritain kayak sedikit nih mengenai Kemenhub itu kayak gimana sih dan seperti apa sih? Mungkin buat teman-teman yang masih awam dan belum tahu nih. Nah, kalau Kementerian Perhubungan sendiri kan sesuai dengan namanya, itu Kementerian Perhubungan. Nah, itu ngurusin mengenai transportasi yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, transportasinya itu meliputi transportasi darat, udara, dan laut, dan juga ada transportasi Jabodetabek. Pokoknya segala, kita tuh di Kementerian Perhubungan ini, kita lebih ngurusin ke regulasinya. Sama kan mungkin kayak teman-teman ngira kayak ada di jalan-jalan tuh suka ada Ah ya, disub, di nah itu sub tuh di sub ya Kak. beda. Nah, disub yang suka ngantor-ngantor jalan, nah itu tuh beda. Kalau di sub itu tuh atasnya tuh dari itu namanya apa tuh Pemprov, karena kan dinas kan, sama Iya, kayak dinas sosial, dinas kesehatan itu tuh atasnya tuh apa tuh Pemprov. Pemprov. Kalau Kemenhub tuh ya di atasnya kan apa tuh dari kementerian, jadi kita lebih ngurusin ke regulasinya. Nah, mungkin kayak teman-teman juga suka ngelihat kayak, oh Kementerian Perhubungan suka ada di bandara. Nah, kalau kita sendiri tuh, Kemenhub sendiri kalau yang di bagian udara itu kita lebih ngurusin ke bandara yang, apa ya, untuk daerah-daerah terpencil yang emang masih belum ada bandara, nah itu kita bisa ngurusin di situ. Tapi untuk kayak bandara yang udah sering banyak orang, kayak misalnya Soekarno-Hatta ataupun Bandara Juanda, itu kita lebih ngasih ke swasta. Pokoknya intinya selama di daerah itu ada apa ya aktivitas ekonomi, itu biasanya kita coba serahin ke swasta. Tapi kalau emang daerah-daerah terpencil ya kita buat yang namanya transportasi perintis, kayak bandara-bandara yang ada di daerah-daerah terpencil itu biasanya yang operatornya itu masih Kementerian Perhubungan. Nah, gitu. Dan begitu pula sama pelabuhan, kayak ada pelabuhan yang emang kita Kemenhub yang ngurusin, ada juga pelabuhan yang kita kasih swasta, kayak pelabuhan yang di sekitar Jakarta kan, di sekitar Jawa lah itu udah sebagian udah dikasih ke swasta. Itu sih kurang Oh, lebih. oke. Ini pengetahuan baru nih. Tadinya tuh aku kira nih Kak, Hmm. eh yang ada di jalan mungkin kayak di sub dan ya pokoknya di sub lah ya mungkin yang aku tahu kayak karena kan belakangnya hub ya karena ya dengar-dengar sama kayak Kemenhub. Aku kira tadi itu adalah bagian dari Kementerian Perhubungan gitu. Cuman mereka yang Hubungan. bertugas di jalanan. Contoh kayak misalnya kayak polisi kan ada polisi yang bertugas di kantor, ada yang patwal kayak gitu-gitu. Iya. Oh, ternyata beda ya. Oke. Menarik nih. Berarti berarti di Kemenhub itu sekalian juga ya Kak sama yang Poltekim Imigrasi itu juga masuk Kemenhub bukan Kak? Lingkupnya. Poltekim itu atasnya itu dia Kemenkumham. Soalnya kan Oh, mengenai itu kan penjara kalau itu. oke.
Nah, buat Kak Kemal sendiri nih, Kak Kemal ini pada saat pertama kali pengumuman untuk pemilihan penempatan, survei pemilihan penempatan, Kak Kemal tuh waktu itu pilihnya mana aja nih selain dari Kemenhub itu sendiri? Nah, kalau waktu saya pas tahun lalu tuh saya milihnya yang pertama emang Kementerian Perhubungan, yang kedua Kemendagri, yang pertama Kementerian Keuangan. Nah, tadi tuh saya pengen naruh Kementerian Keuangan jadi nomor satu karena emang kan tadi kan untuk tahun saya itu Kementerian Keuangan tuh cukup kan ada apa tuh emang ada omongan lah kalau misalnya Kementerian Iya, Perhubungan nggak mau nerima apa tuh nggak mau nerima Kementerian CPNS Keuangan. dari mana-mana lah. Hmm. Iya, dari stan dari umum itu nggak terima, tapi tiba-tiba yang dari stan tuh ternyata dibuka. Nah itu ternyata bukanya banyak. Nah kirain saya tuh kayak apa ya, kayak kita kan udah selama ini kan teman-teman kan udah kuliah di stan kan udah cukup lama kan, kayak kita tuh takutnya selama apa ya melihat pengumuman di stan tuh takutnya emang nggak pasti gitu, kayak tiba-tiba apa tuh Kemenkeu bukan nih, oh tapi ternyata dikit. Nah ternyata untuk tahun saya kemarin tuh banyak, jadi kayak ya udah gitu. Emang untuk pas tahun lalu tuh pertimbangannya karena orang tua sih, karena orang tua bilang udah Kementerian Perhubungan aja, udah Kemenkeu terakhir aja lah, kan emang takutnya itu kan, maksudnya nggak pasti buka banyak, takutnya buka dikit, jadi udahlah Kemenhub aja lah yang pasti-pasti aja, gitu sih palingan. Oke, jadi pertimbangan terbesar waktu itu kakak buat ngambil Kemenhub itu selain dari kakak sendiri ada dari orang tua juga ya kak? Nah iya, Ah, oke oke. benar. Emang waktu itu pada saat lagi pembukaan apa namanya buat dari lulusan STAN itu ada berapa kak kuotanya kak? Atau untuk Kemenhub itu sendiri kak? Dari kita nonton dulu tuh ada yang namanya KLPS kan, nah itu tuh bukanya katanya 500-an atau berapa ratus gitu pokoknya. Hmm. Tapi pas kita ternyata tuh emang bukanya cuma dikasih, bukan bukanya cuma berapa sih, cuman dikasih sama standnya ternyata dikit. Dan itu ternyata kalau kemarin aku sharing sama teman-teman tuh ternyata emang yang cuma pilihan satu sama pilihan dua Kemenhub doang yang keterima, itu sih palingan. Jadi yang emang milih Kemenhub yang emang keterima gitu, kalau yang nggak milih ya nggak keterima. Oh gitu ya. Jadi oke oke berarti ada perbedaan dari yang waktu itu kakak Kemal dapat informasi yang di KLVS sama yang akhirnya buka Realisasinya. plus eh, cuman pilihan satu dan pilihan dua yang milih Kemenhub aja yang diterima. Waktu itu juga sih Kak, Iya. aku pernah, karena aku PKL di ini ya Kak, di salah satu kementerian juga ya, di inian Kementerian Pan-RB, dan ketemu juga sama beberapa kakak dari 2017. Terus pas aku tanya-tanya juga mereka bilang, iya rata-rata kami yang dapat di sini pilihan satu juga gitu. Hmm. Nah kalau Pan RB tuh dia lebih apa ya? Lebih emang orang-orang yang pinter-pinter yang dapat, soalnya emang pilihan satu rata-rata kan. Oh iya. Iya, persaingannya lebih ketat lah kalau Pan RB kalau tahun lalu. Kayak lebih bergengsi lah. Jadi kurang lebih kalau untuk teman-teman angkatan 2021 ya berarti ya. Untuk 2021 ya kalian pelajari aja bagaimana apa ya? Bagaimana keinginan dari teman-teman kalian gitu. Kira-kira kementerian apa yang bakal jadi favorit angkatan kalian. Nah, jadi untuk teman-teman tuh ya kira-kira bisa memperhitungkan lah peluang masuknya. Gitu sih palingan saran dari aku. Nah, oh iya, iya betul Kak. Karena sekarang kan lagi maksudnya pas angkatan kita kan mungkin ada isu-isu, bukan cuma angkatan kita kali ya, mungkin di angkatan Kak Kemal juga ada isu-isu mengenai kalau mau masuk kementerian A, terus di Kemenkeu ini harus di instansi A, instansi B, instansi C, SKD-nya harus segini, terus IPK-nya harus segini, ininya harus segini. Dulu pas eh, Kak Kemal milih itu, kalau misalnya boleh tahu ya Kak, boleh tahu nggak sih Kak, kalau misalnya kayak range nilai Kakak baik itu dari SKD deh, atau mungkin IP-nya, kalau misalnya memang nggak boleh, nggak apa-apa sih Kak. Oh, yang aku waktu itu mungkin aku terbuka aja mengenai IP ya. Waktu itu aku IP Iya. 3,5 berapa gitu lupa. SKD-nya 380-an. Itu kalau aku rankingin itu sekitar ranking 500 dari 1000-an lah pokoknya. Tengah-tengah. Oke. Waduh. Ya, Nah, jadi buat teman-teman ya nih, kenapa tuh Kak? jadi pokoknya ya perhitungkan aja kayak kan nanti mungkin ada dari tim angkatan kalian kan bakal ada perhitungan IP kan. Maksudnya kayak kira-kira apa tuh nanti bakalan itu lah kalau aku itu kalau tahun lalu tuh ada kayak perhitungan itu jadi kayak oh yang SKD-nya sekian sama yang IP-nya sekian tuh milihnya kementerian ini tanpa tanpa nyebut nama ya cuman
IP sama SKD doang. Nah itu juga jadi bahan perhitungan juga kayak kira-kira kita masuk apa enggak dengan kuota yang dikasih dari KLFest gitu. Ntar pasti ada teman-teman yang bakal nyatet lah pokoknya mengenai kuotanya. Jadi itu yang bakal data-data yang itu yang bakal teman-teman pelajarin sih nanti. Oke. Nah, buat teman-teman nih yang sekarang lagi nonton Pentalks nih, mungkin yang nantinya setelah pengumuman kelulusan, pengumuman wisuda dan udah survei penempatan mau ngambil Kemenhub barengan Kak Kemal, mungkin bisa dari sekarang nih buat memperhitungkan nih kira-kira SKD gue cukup nggak ya, IP gue cukup nggak ya. Ya mungkin ini cuma sebagai gambaran aja ya, karena tahun Kak Kemal sama tahun kita kan belum tentu sama ya nantinya buat rankingnya dan juga buat standarisasinya nih. Nah, kan Kak Kemal sendiri tadi pilihan pertama buat penempatannya itu Kemenhub itu ya, Kemenhub kan. Baru nanti keduanya itu ada Kemendagri dan ketiganya baru ngambil yang Kementerian Keuangan. Keuangan, ya benar. Nah, pas pertama kali ngebuka pengumuman penempatan, kan kayak yang aku dengar-dengar nih, orang-orang banyak yang pada penasaran kayak, oh kok penempatan belum pengumuman, dan pada nunggu-nunggu banget nih pengumuman penempatan. Nah, pada saat Kak Kemal sendiri pertama kali buka pengumuman penempatan tuh, gimana nih Kak, perasaan Kakak, atau mungkin Kakak lagi, aduh penasaran banget nih, campur aduk segala macam. Apa ya, pas pertama kali ya pasti deg-degan lah ya, kayak aduh dapat mana nih, sesuai dengan pilihan apa enggak. Cuman kayak pas buka ya kayak udah gitu, toh ini kan pilihan orang tua sih, bukan pilihan aku. Jadi buat teman-teman sih kayak apa ya, yakinin dulu diri kalian, kayak kan pasti kan kalian ada pertimbangan kan, kayak dari saran dari teman atau saran dari cutting atau dari pilihan orang tua. Nah, kalian tuh harus benar-benar nanti pertimbangin gitu. Kalau misalnya kalian ngikutin pilihan orang tua tuh kalian bakal seneng apa enggak gitu. Kalau misalnya kalian bakal kayak ya udahlah emang karena ini pengen berbakti aja sama orang tua, takutnya tuh kalian bakal nyesel karena gimana ya. Nah, jadi itu pertimbangan aku juga, kayak oh aku pengen di Kemenhub aja. Soalnya aku selama kuliah juga santai-santai aja gitu, kayak biasa-biasa aja. Jadi kayak ya udahlah pilihan yang biasa-biasa aja. Jadi ya ternyata tuh tiap KL kayak misalnya sama Kemenhub tuh itu tuh beda banget gitu. Jadi mungkin kan teman-teman ada juga yang PKL di non Kemenkeu. Nah itu jangan sampai kayak berpikiran kayak oh nanti kalau misalnya aku milih KL ini tuh bakal kira-kira sama lah kayak tempat PKL aku. Nah jangan berpikiran seperti itu. Jadi tiap KL tuh bakal beda lah lingkungannya gitu. Cara kerja itu lingkungannya tuh bakal beda. Itu sih. Oh gitu Kak. Nah mungkin kalau misalnya aku boleh tahu nih Kak, sebenarnya instansi yang memang sebenarnya pengen banget Kakak tempatin itu di mana sih Kak? Maksudnya selain Kemenhub ini nih Kak. Karena kan tadi kan kalau misalnya pilihan kan tadi ada Kemenhub, Kemendagri sama Kemenkeu. Apakah mungkin Kemendagri atau mungkin yang lainnya? Kalau dulu kepengen sih, pengennya apa ya? Pengennya Kemenkeu kalau emang itu Kemenkeu, tapi yang emang kantornya di pusat doang kayak di Sekjen atau Itjen. Cuman kayak itu kan agak apa ya? Ya, kayak gambling banget lah. Iya benar-benar, dan perjuangan buat ngelawan teman-teman yang mungkin ke sana kan juga banyak, belum lagi mungkin banyak, ya benar. entah itu yang IP mungkin atau SKD-nya lebih besar dari kita kan juga nggak ada yang tahu. Benar. Ya, oke. Sama sih Kak, aku juga waktu pada saat lagi PKL juga kan di ya PNRB juga kan bukan bukan Kemenkeu juga kan. Dan di sana juga aku juga lebih fleksibel aja gitu. Pada saat kebetulan kan pas aku PKL aku dapat jadwalnya ini ya 2, bisa WFH bisa WFO juga. Jadi aku dapat ada yang WFO, aku dapat ada yang WFH, dan selama WFH pun tugas yang dikasih dan jam masuk dan segala macamnya pun juga kayak bisa fleksibel aja gitu. Maksudnya kayak ya mungkin karena kita masih anak PKL ya. Cuman ya tetap dipatok gitu, kalau bisa kalian masuk jam segini. Nah, ini Kak, mau balik lagi ke pertanyaan dan pengalaman Kakak di Kemenhub. Kan Kak Kemal sekarang ditempatkan di bagian Biro Keuangan ya Kak? Aku di sekretariat di bagian subbagian keuangan, benar. Ya, kalau Biro Keuangan itu punya sekjen soalnya. Oh iya, beda lagi Kak? Iya beda. Kalau biro itu biasanya di sekjen biasanya. Oke. Di sekretariat di bagian keuangan ya? Iya. Nah, di situ tuh Kakak tugasnya tuh ngapain aja nih Kak? Job desk-nya nih selama Kakak di sana? Aku di sekretariat inspektorat tuh kerja kan, aku kan jabatannya sebagai kurang lebih entar teman-teman dari stan tuh bakal jadi pengelola keuangan dimanapun tuh biasanya kebanyakan itu pengelola keuangan. Nanti tuh biasanya habis dari pengelola keuangan tuh baru kadang kayak
misalnya organisasi ini ternyata butuh di jabatan apa gitu. Nah, itu bisa juga pindah jabatan, tapi diutamakan rata-rata bakal jadi pengelola keuangan. Nah, untuk pengelola keuangan sendiri itu tugasnya tuh sebenarnya gampang sih. Kita kurang lebih bakal ngurusin mengenai perjalanan dinas ataupun yang lain-lain lah, mengenai anggaran juga itu bisa juga. Kalau saya kan masuknya ke bagian perjalanan dinas dari para auditor itu ya itu, jadi kayak auditor kan ngituin perjalanan dinas kan, itu kan biasanya ada bukti-bukti kan kayak kwitansi mengenai tiket pesawatnya, hotelnya segala macam. Nah, itu tuh kita verifikasi gitu kayak ini udah sesuai apa belum nih. Jadi kan apa yang mereka ajuin kan, jadi sebelum mereka melakukan perjalanan dinas itu tuh mereka ngajuin RAB dulu. Nah, habis itu kita cek apakah sesuai apa enggak, pengeluarannya sesuai apa enggak, sesuai dengan SBU apa enggak. Nah, nanti teman-teman bakal belajar mengenai, pas masuk kerja tuh bakal belajar mengenai dari SBU lah, standar biaya umum. Nah, itu kita nyocokin kayak misalnya kalian bakal perjalanan dinas ke Jakarta. Nah, itu tarif hotelnya tuh harus udah sesuai apa belum, apa kelebihan apa kekurangan gitu. Kalau kelebihan ya ditanggung oleh pribadi masing-masing, kalau kekurangan ya udah sesuai dengan pengeluarannya gitu. Kurang lebih gitu sih. Habis itu dari kita ngeverifikasiin, habis itu ya udah dibuat rampungannya biar buat diambil lah nanti uang sisa perjalanan dinasnya di bendahara. Itu sih palingan. Oke. Kalau Kak Kemal sendiri, Kak Kemal pernah dapat perjanjian nggak nih, Kak? Selama Uh, penempatan nih, Kak? Dapat sih, cuman aku dalam kota doang. Selama ini masih di Oh, dalam kota. mungkin karena bagiannya ke sekretariatan kali ya, Kak. Jadi lebih banyak ngurusin Iya. mengenai administrasinya dibanding mengenai teknis yang harus terjadi ke luar-luar kota. Nah, ya benar. Tapi kalau di sana sendiri, Kak, jam kerjanya tuh gimana, Kak? Maksudnya apakah ada, mungkin kan sekarang kalau lagi pandemi kayak gini kan ada WFH, WFO juga kan, Kak? Nah, kalau di sana tuh gimana, Kak? Apakah ada yang 75%, 25%, atau mungkin di per hari kah? Atau gimana jadwalnya? Ya itu sama sesuai dengan apa tuh? Keputusan menteri lah, menteri dalam negeri ya kalau nggak salah, sama ya Kementerian Dalam Negeri apa sama Pan RB juga. Pokoknya kita ngikutin sesuai instruksi lah, instruksi bener juga. Pokoknya kayak misalnya sekarang lagi PPKM level 3 nih. Nah, ini Level yang 3. WFH yang WFO cuma 25% kalau nggak salah. Ya udah sesuai gitu ya masuknya gitu. Nggak, ya tergantung itu juga sih, atasan juga kayak misalnya emang lagi ada kerjaan yang penting ya mau nggak mau ya harus datang gitu. Itulah pokoknya ikutin perintah atasan aja sih pokoknya kalau itu mah kebijakan atasan. Aku nggak bisa matok kayak bakalan apa tuh, bakalan WFH terus atau WFH terus atau WFO terus, itu pokoknya tergantung atasan nantilah gimana. Oke. Tapi kalau Kak Kemal sendiri nih, Kak, Kakak lebih seneng WFH atau WFO? Lebih tergantung kerjaan sih. Kalau emang ada kerjaan yang mengharuskan datang ke kantor, mau nggak mau kantor. Kalau emang nggak ada kerjaan ya enakan di rumah, itu sih palingan. Oke, benar sih, benar, benar, benar. Karena kalau lagi nggak ada kerjaan, terus kita lagi di kantor, ngerasanya kayak, loh kok kita gabut banget, padahal yang lain lagi kerja, mau ke sana ke sini nggak enak, tapi gabut, lagi nggak ada kerjaan. Tapi kalau lagi ada kerjaan di rumah juga kadang suka bingung, kayak kita harus koordinasi ke sini, koordinasi ke sana. Tapi kalau di kantor mungkin ada orang lain ya, Kak, selain kita, jadi ngerasa kayak, oh kita sibuk bareng-bareng, jadi lebih santai dan lebih enak juga sih. Nah, kan Kak Kemal sendiri nih di Kemenhub itu nggak sendiri kan, Kak, dari Stan kan, Kak? Ada beberapa orang Iya, lagi kan, Kak? Nah, itu iya. tuh ada berapa banyak sih, Kak, yang barengan sama Kakak sekarang? Sama mungkin kalau misalnya Kakak tahu persebarannya itu mereka di bagian apa aja, di biro atau direktorat mana aja sih, Kak? Nah, kalau pas tahun saya itu ada 30 orang yang ditempatin di Kemenhub. Nah, itu tersebar di, pokoknya banyak sih, ada dari ditempatin di Sekjen, di Itjen, terus ada di BPTJ itu Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, habis itu ada Jabodetabek. di apa tuh Direktorat Dirjen Udara, ada Dirjen Darat, ada Dirjen Laut, Laut. ada PPSD, ada apa ya, PPSDM apa bukan ya? SDM, SDM SDM perhubungan. lah pokoknya. Ya, pokoknya SDM perhubungan itu ada, sama apa lagi ya? Udah sih palingan sih. Pokoknya ada berapa itu? Ntar deh aku cek dulu. Kalau nggak salah ada Setjen, Itjen, yang perhubungan itu darat, laut, udara, Udara. perkereta apian, litbang. Nah, tahun saya tuh nggak ada perkereta apian. Oh iya, nggak ada, Kak. Iya, nggak ada perkereta apian.
pokoknya kecuali kereta api sama itu sih sama Balitbang, pokoknya yang tahun saya tuh nggak ada tempat di situ. Tapi untuk teman-teman nanti yang emang berencana di Kemenhub, nah kalau di Kemenhub ini kan penempatannya udah dari 2016, udah kurang lebih ada berapa ya, udah 5 tahunan lah itu anak stan di sono. Jadi di semua tempat tuh udah ada kakak-kakaknya lah, pokoknya emang di sini udah rame lah pokoknya anak stan gitu. Nah, Kak, itu kalau misalnya dari teman-teman anak stan yang penempatannya persebarannya itu nggak di sekretariatan, kayak misalnya di hubungan darat, laut, atau mungkin ada yang di transportasi Jabodetabek, itu job desk-nya juga hampir sama Kak, sama kayak Kak Kemal, Nah, atau mungkin mereka ada yang beda? Nah, untuk job desk-nya ya kurang lebih ya bakalan sama, tapi nggak menutup kemungkinan kalau bakal ganti jabatan gitu. Soalnya emang banyak juga anak stan yang ada yang jadi di bagian kepegawaiannya ada, di bagian apa tuh humasnya ada. Jadi ya lebih fleksibel lah kita lah nanti pas udah masuk gitu. Oke. Soalnya penasaran aja gitu loh, Kak. Kali aja mungkin kalau misalnya kita masuk di hubungan darat, laut, udara, atau transportasi Jabodetabek, ya ditarik ke ikut dia ke Transjakarta atau apa. Enak tau malahan kayak gitu, jadi lebih banyak belajar kalau jalan-jalan gitu. Iya, jadi nggak di kantor aja gitu kerjaannya. Iya. Nah, kalau Kak Kemal sendiri nih, selama penempatan di Kemenhub, khususnya di kesekretariatannya, kira-kira hal seru apa nih yang pernah Kak Kemal temuin pada saat lagi Kakak di sana nih, Kak? Apa ya, seru apa ya, palingan ya emang teman-temannya sih CPNS-nya pada baik-baik aja, karena ya nggak terlalu beda jauh kayak umurnya, jadi ya enak-enak aja sih, paling itu sih. Jadi kompak lah pokoknya teman-temannya. Untuk yang lainnya sih belum sih. Apa? Buat CPNS-nya itu sendiri nggak cuma dari STAN kan, Kak? Pas tahun Kakak itu ada dari itu lain juga, Kak? Kampus-kampus Nah, lain. untuk yang di Kemenhub sendiri tuh ada yang dari apa ya namanya? Namanya tuh Polbit, pola pembibitan kalau nggak salah. Nah, itu dari sekolah-sekolah Kemenhub. Jadi kan ada sekolah Kemenhub tuh yang ngususin untuk bakalan jadi itu PNS. Nah, itu yang ada juga yang dari program situ. Sama ada CPNS umum. Jadi ada dari 3 lah, ada 3 sumber. Ada yang dari STAN, Polbit, sama dari umum. Oke, kalau nggak salah juga tadi aku sempat buka sih website-nya. Kalau nggak salah lagi ada JPT umum atau apa itu? Oh, jabatan fungsional itu. Jabatannya jabatan pejabat. JPT itu untuk pejabat tahu. Oh iya, seleksi terbuka JPT pertama gitu, kalau nggak salah. Iya, itu untuk yang eselon-eselonnya. Kirain misalnya dari kita atau mungkin dari luar yang notabene bukan teman-teman dari kampus kedinasan bisa masuk ke sana melewati CPNS lewat sana gitu, Kak. Ternyata beda ya, Kak? Kalau JPT tuh emang udah PNS biasanya. Jadi yang untuk jadi seleksi pejabat tuh emang udah PNS gitu. Bukan yang dari CPNS. Oke. Kalau Kak Kemal sendiri udah, Kak? Udah udah pengangkatan, Kak? Aku masih CPNS sih, soalnya baru masuk lah pokoknya. Jadi pas tahun saya tuh ada miskomunikasi. Aturan kan kita masuk pas awal Januari, tapi karena ada miskomunikasi, jadi kita masuknya di akhir Februari. Jadi ya baru masuk banget ini aku dari pokoknya baru berapa bulan lah di Kemenhub. Jadi ya gitu. Oh, jadi masih belum ini ya, Kak? Belum ada SK SK CPNS-nya ya? Apa tahu apa, Kak, sebutannya? Kalau SK CPNS tuh pasti biasanya di awal-awal tuh bakalan dapet ya, sebulan 2 bulanan lah tuh bakalan dapet. Tapi nanti kan habis dapet SK CPNS kan kita biasanya latsar, atau sebelum SK CPNS biasanya sih habis SK CPNS kan kita latsar. Nah, setelah latsar selesai baru ntar bakal ada SK PNS. Jadi ya kurang lebih ya setahun CPNS baru tahun depannya jadi PNS gitu. Oke. Lebih. Cukup nggak singkat juga ya, dan nggak lama juga ya. Maksudnya dalam jangka waktu setahun baru kita nanti akan diangkat sebagai PNS gitu ya, Kak? PNS, benar. Nah, Kak, kan pas banget nih, maksudnya Kak Kemal sebelumnya juga jurusan akuntansi, ngurusin masalah keuangan dan segala macam, belajar juga lah terkait akuntansi pemerintah, dan juga hal-hal yang mengenai hukum keuangan negara dan segala macamnya. Nah,
selama bekerja ilmu apa nih Kak? Atau mungkin matkul apa nih paling kepake nih sama Kak Kemal nih? Yang pasti ya yang TABK lah, pokoknya yang mengenai Excel itu yang bakalan kepake, itu yang pertama. Terus habis Oke. itu ya selama kalian belajar tentang kayak HKN gitu itu juga kepake. Jadi kayak pas kuliah tuh kayak baca satu PMK bakal kayak mumet banget, ribet banget, pokoknya kayak enak banget lah pokoknya. Tapi nanti pas kerja mau nggak mau bakal baca lebih banyak PMK dan ya udah jadi biasa aja sih sebenarnya. Bakal lebih banyak belajar lah pokoknya pas awal-awal. Udah berapa PMK nih yang Kak Kemal baca nih? Berapa ya? Ya lumayan lah pokoknya. Bingung ada berapa ya? Itulah pokoknya banyak lah, ntar bakalan banyak belajar PMK lah. Oh iya, Kak Kemal itu di sana sendiri atau sama ada yang lain Kak selain Kak Kemal yang di tempat Kakak? Oh, di Irjen sendiri aku ditempatin 2 orang. Satunya lagi cewek ada. Jadi 2 orang lah pokoknya di Irjen. Oke, oke. Oh, Kak Kemal Itjen ya? Itjen. Ini ya di sekretariatnya lah pokoknya, sekretariat inspektorat. Oh, tadi aku mikirnya di sekjennya, tapi di Bukan. sekretariatannya. Sekretariatannya. Oke, berarti nggak sia-sia lah ya Kak ilmu Itjen yang pernah dia ada itu. Ya bakalan lebih relate lah ntar pas kerja. Oke, oke. Nah Kak, eh, Kemenhub itu letak tepatnya di mana sih Kak? Aku penasaran juga sih. Soalnya aku nggak pernah coba cari-cari Kemenhub kan di mana tuh. Dan penasaran juga sama sana mungkin teman-teman ada yang penasaran nih kayak Kemenhub kan mungkin Jakarta ya, tapi Jakarta itu di sebelah mana dan lingkungannya seperti apa gitu loh Kak. Nah untuk kantor pusat itu ada di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 8 tuh depan Monas. Tapi ada juga yang penempatannya kayak di Balitbang apa-apa gitu. Itu tuh kantornya beda sendiri. Terus kayak BPTJ juga untuk tahun ini masih beda kantor. Nanti tahun depan bakalan jadi satu kantor pusat. Ya tergantung nanti lah gimana. Ntar bakalan kalau di sini gimana ya? Ya macam-macam, ada yang ditempatin di kantor pusatnya, ada yang ditempatin kalau nggak salah tuh yang di BPTJ itu di daerah Kuningan apa Gatot Subroto gitu. Sama satu lagi tuh yang seberang Monas juga, cuman di mana ya, Jalan Medan Merdeka Timur ya sih kalau nggak salah, deket-deket Stasiun Gambir. Berarti masih sekitaran daerah Jakarta lah ya Kak. Jakarta Pusat. Ya masih di ibu kota lah ya. Mungkin buat teman-teman yang merasa kayak aduh nanti takutnya bukan di kantor pusat nih, tenang. Kantor pusatnya masih di Jakarta. Kalian masih merasakan Jakarta. Nah, kalau Kak Kemal di sana tuh ini nggak Kak, apa namanya? Ngekos nggak atau Kak Kemal pulang pergi? Kak Kemal kan Jakarta juga kan ya? Iya. Kalau di sana ya pulang pergi, soalnya emang deket sih, cuma 20 menitan jarak dari rumah ke kantor. Nah, kalau mungkin nih kalau misalnya mungkin ya teman-teman Kak Kemal ada yang share ke Kak Kemal atau tanya-tanya nih mengenai harga-harga kosan di sana atau mungkin lingkungan kosan di sana itu gimana tuh Kak? Kalau misalnya Kak Kemal tahu nih, yang Kak Kemal tahu. Variatif sih, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang masih ratusan ribu kayak 800-an, ada yang lebih dari 1 juta, ya macam-macam lah pokoknya. Tergantung gimana fasilitasnya sama jarak. Maksudnya di pusat kota, maksudnya di Jakarta Pusat apa di Jakarta yang lain gitu. Ya mirip-mirip lah sama Bintaro, cuman kalau Bintaro kan emang naiknya nggak wajar banget kan. Kalau di sini ya masih wajar lah pokoknya. Iya, betul betul betul. Apalagi kalau misalnya penerimaan mahasiswanya kayak pas tahun 2018 waktu itu tuh yang 7.000 Iya, orang, 7.000 orang. nggak ada banyak lahan, ya udah supply Harganya and demand lah. gila-gilaan. Supply and Iya. demand lah. Mulailah di sana ditaik-taikin harganya. Nah Kak, kalau di sana juga nih Kak, kita kan maksudnya anak muda nih, kalau misalnya lagi kerja dan sebagaimana macamnya kan kadang juga suka suntuk, suka boring gitu loh. Kalau misalnya kita cuma duduk di depan laptop kantor atau semacamnya cuma buat untuk mengerjakan suatu hal, ngetik-ngetik dan segala macam, istirahat atau mungkin istirahatnya mungkin cuma kayak ke musola atau mungkin untuk sholat dan untuk makan. Nah, di sana tuh ada fasilitas apa aja sih Kak yang ada di Kemenhub itu sendiri? Fasilitas apanya nih? Kayak gimana Kayak contohnya? mungkin kayak contoh kayak ada mungkin ya kayak ada communal space gitu, misalnya kayak ada space yang di situ tuh isinya buat santai-santai segala macam, atau mungkin ada pantry yang tapi kayak model-modelan cafe gitu, jadi
Jadi youth banget gitu, kayak anak muda banget gitu di sana mungkin. Atau ada kayak gym atau semacamnya? Kalau gym ada, kalau nggak salah tuh, tapi langganan kalau di Kemenhub sendiri. Oke. Tempat olahraga sih ada, tempat olahraga buat apa tuh, bulu tangkis tuh ada, itu kayaknya gratis. Tapi kalau yang gym kalau nggak salah dia ada langganannya. Terus kalau misalnya yang tadi kayak pantry yang kayak cafe itu, kalau tiap bagian sih di tiap bagian tuh pasti ada pantry. Tapi kayak kalau misalnya kayak pantry yang kayak cafe itu tergantung bagaimana ya itunya lah, pokoknya eselonnya itu pengen pantry-nya kayak gimana gitu, bisa mewah banget, ada juga soalnya apa tuh teman saya yang dapat pantry-nya tuh bagus banget gitu kayak kafe, tapi kayak kalau saya sih biasa aja pantry-nya kayak pantry pada umumnya lah. Tapi di sana ada free space-nya gitu nggak, Kak? Kayak mungkin ruangan satu ruangan yang bisa dipakai buat rame-rame kah, atau mungkin buat ngumpul segala macem, buat entah itu buat ngelepas penat atau apa gitu. Kalau di tempat saya sih nggak ada, maksudnya di inspektorat tuh, di sekretariat inspektor sih lebih tepatnya itu nggak ada, cuman kalau di bagian lain tuh ada juga yang kayak gitu. Jadi ini aku nggak mau bagi ekspektasi yang bagus-bagus banget gitu, ada ekspektasi Iya. buruknya juga lah pokoknya. Iya, Ah, jadi ya nggak soalnya tentu waktu lah pokoknya kayak gituan. soalnya waktu Ya itu lanjut, aku Rick. sempat lihat di story-nya siapa ya, aku lupa, pada saat lagi PKL gitu. Terus kayak ada gitu tempat kementeriannya, tapi tuh kayak ada free space-nya gitu. Jadi di situ tuh bisa dipakai bukan cuma buat dia doang, jadi bisa dipakai buat ngumpul-ngumpul entah itu sama pegawai dan semacamnya. Dan kayak mungkin masih bisa dipakai buat kalau misalnya kita bosan buat kerja di depan meja kantor kita aja gitu, bisa dipakai buat kerja di sana gitu. Jadi kayak kerasnya tuh friendly gitu, apa namanya, lingkungannya gitu, Kak. Kalau di Hmm. tempat saya sih nggak ada sih, di sekretariatnya nggak ada, tapi kayak misalnya jadi kok tuh kalau di inspektor tuh ada yang namanya inspektorat 1, 2, 3, 4 gitulah pokoknya. Nah di inspektorat investigasi tuh ada yang kayak gituan. Pokoknya di eselon 2-nya, berarti di eselon 2 yang lain tuh ada, tapi di eselon 2 saya tuh nggak ada. Dia gitulah pokoknya. Oke, oke. Nah, berarti tadi ada gym ada, terus ada lapangan bulu tangkis ya, Kak? Ya lapangan bulu tangkis. Nah, terus ada, waduh lagi rame juga nih sekarang di bulu tangkis nih, karena Gracia Poli. Berarti bisa lah ya, Kak, kalau misalnya teman-teman dari apa namanya, Stani yang mau masuk sana, mungkin yang suka bulu tangkis, terus bingung buat, aduh nanti kalau ke sana nggak bisa main, cari lapangan susah, tenang. Di Kemenhub ada lapangannya. Oke, kalau Kak Kemal sendiri, selama kesibukan di kantor ini, Kak, eh, dan mungkin ada hobi Kak Kemal sendiri juga, itu gimana nih Kak Kemal buat nyikapinnya nih? Apakah mungkin saat ini lagi WFH WFO ya? Kalau misalnya nanti pada saat lagi WFH dan lagi WFO dan lagi sedang banyaknya beban kerja atau mungkin porsi kerjanya, itu gimana tuh Kak? Gimana apanya itunya Kayak buat mungkin melepas buat penat. menyalurkan hobinya lah di kantor, ataukah mungkin karena kerjaannya yang cukup banyak jadi agak susah buat ngatur waktunya Kak, atau mungkin fasilitasnya agak sedikit kurang atau semacamnya gitu Kak? Kayak yang tadi aku kasih tau, fasilitas tuh di sini tuh sebenarnya masih apa ya, masih minim banget. Jadi kayak mau menyalurkan hobi ya agak susah juga sih. Kayak misalnya kan banyak orang apa tuh cowok-cowok yang suka futsal, nah itu agak susah Ah, sih buat menyalurkan hobi. Kalau band tuh ada, kalau di Jen tuh ada buat nyalurin. Kalau anak-anak band mau menyalurkan bakatnya tuh bisa. Tapi kalau misalnya kayak olahraga yang membutuhkan kayak tempat yang agak luas masih agak minim sih. Ya palingan menyalurkan hobi di luar lah, di luar kantor palingan. oke, oke. Nah, kalau misalnya teman-teman dari Kemenhub sendiri nih Kak, yang hobinya traveling, itu kalau traveling bisa gratis nggak sih Kak? Nggak ngaruh sebenarnya, tetap biasa aja kayak orang pada umumnya. Oh, kirain karena pegawai Kemenhub masuk ke bandara atau semacamnya, pegawai Kemenhub nih gratis lah gitu. Nggak ngaruh. Aduh. Padahal kalau misalnya bisa gratis, enak banget nih Kak. Udah kemana aja kali Iyalah, ya Kak? iyalah udah keliling Indonesia. Hmm. Udah lagi WFH juga, ya nggak ada kerjaan, ya udahlah keluar aja dulu kemana. Nanti pulang lagi. Nah Kak, aku mau nanya lagi nih Kak. Nah,
kita kan pada saat lagi di kampus juga kan ya mungkin lebih banyak diajarin soal hard skill ya, maksudnya kayak eh, mata kuliah dan segala macam. Cuman nggak menutup kemungkinan kalau semisal kita juga harus punya bekal soft skill yang ya bisa lah ya harus kita punya untuk pada saat lagi di kantor nanti supaya kita nggak kagok-kagok banget, entah itu mungkin apa namanya time management lah atau semacamnya kah. Nah kalau dari Kak Kemal sendiri apa nih menurut Kakak kayak persiapan apa aja sih yang harus disiapin buat menuju dunia kerja itu, maksudnya kayak baik itu dari soft skill-nya ataupun hard skill-nya. Apa ya? Ya biasain aja kayak ngomong di depan orang banyak gitu. Pokoknya gimana ya? Biasain lah kalau ngobrol-ngobrol sama orang-orang lah pokoknya. Soalnya kayak pas di dunia kerja tuh kalian bakal lebih sering nyari relasi gitu kayak teman-teman yang dari bagian lain gitu. Nah itu kalian harus bisa lah pokoknya gimana caranya kayak buat cari relasi gitu. Itu penting pokoknya kalau di dunia kerja aku nyari relasi karena bisa jadi tuh rezeki kita tuh terbuka gara-gara kita punya banyak relasi. Itu sih palingan kalau dari soft skill. Sisanya kalau menurut aku tuh kalau pas nanti sebelum kerja ya puas-puasin jalan-jalan lah. Kan pasti kalian bakal banyak libur. Tuh libur tuh bakal panjang banget pas sampai sebelum penempatan. Nah itu puas-puasin lah karena pas udah kerja tuh bakalan susah sih kalau buat jalan-jalan jauh. Kayak misalnya kayak mau jalan-jalan ke daerah mana gitu tuh bakalan lebih susah karena kan udah ada tanggung jawab di kantor kan. Itulah puas-puasin liburan. Nah kemarin Kak Kemal kemana aja nih Kak pas liburan sebelum penempatan Kak? Liburan sebelum penempatan aku nggak itu sih nggak jauh-jauh banget sih pas kemarin liburan cuman ke Malang sama ke Bandung doang udah. Soalnya lagi pandemi juga kan mau ke lebih jauh lagi agak susah. Iya betul sih Kak, kita tetap taat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Mantap. Nah kalau buat hard skill sendiri nih Kak, maksudnya selain yang tadi Kak Kemal kan juga sempat nyebutin ya kayak TABK dan juga untuk satu lagi itu HKN ya untuk PMK dan segala macam. Nah selain itu apa lagi nih Kak yang mungkin harus disiapin nih? Siapin mental aja karena beda aja dunia kerja sama dunia kuliah gitu. Udah sih itu palingan. Oh ya bedanya gimana nih Kak? Bedanya gimana ya? Ya ntar pas kerja tuh pokoknya bakalan kangen sih sama dunia kuliah kayak soalnya kan pas dunia kuliah kan kita nggak ada punya tanggung jawab apa-apa kan kayak tanggung jawab kita cuma belajar doang tapi kalau pas udah kerja kan mau nggak mau ntar bakal dikasih tanggung jawab kerja. Nah itu yang bakalan agak susah sih maksudnya kayak kadang pas liburan tuh suka mikir oh ya ada kerjaan ini yang belum selesai terus ada deadline itulah pokoknya. Oke. Tapi porsinya itu sebanyak tugas kuliah nggak Kak? Sebagai tugas kuliah apa enggak tergantung tadi ditempatin di bagian mana. Ada yang teman saya tuh yang kerjanya tuh kayak tiap hari ada aja kerjanya tapi ada juga yang kosong yang ada kerjaan ya macam-macam lah. Enak juga ya. Maksudnya ya kita nggak tahu sih, maksudnya orang lebih senang ada kerjaan atau nggak ada kerjaan. Cuman ya kadang kalau misalnya memang lagi banyak kerjaan terus tiba-tiba nggak dikasih kerjaan, pasti ngerasa kayak, wah alhamdulillah. Dan orang yang nggak ada kerjaan tiba-tiba ada kerjaan langsung, aduh kerja nih gue. Nah, kalau di sana sendiri Kak, kan kayak yang kita dengar ya, maksudnya di setiap instansi itu kan beda-beda ya terkait jenjang karirnya, baik itu untuk lulusan PKN atau mungkin dari lulusan yang lainnya. Nah, kalau di Kementerian Perhubungan sendiri, untuk jenjang karir baik dari lulusan PKN itu gimana nih Kak? Maksudnya apakah untuk melanjutkan pendidikan di sana cukup mudah kah? Atau mungkin harus ada izin ini atau itu kah? Nah, salah satu keuntungan di Kemenhub tuh ya untuk izin kuliahnya gampang. Jadi kayak pas nanti udah PNS tuh kalau di bagian saya sendiri, itu tuh bisa langsung izin kuliah. Jadi kayak setahun selama PNS kita nggak boleh kuliah, pas PNS ntar boleh kuliah. Terus pas tahun keduanya, pas selama setahun setelah PNS, itu baru biasanya apa tuh, itu tuh Kemenhub itu udah ada kerjasama sama STAN. Jadi kita buat lanjut D4-nya tuh lebih gampang gitu. Terus kayak yang dari Kemenhub juga udah ada banyak gitu yang lanjut kuliah di STAN. Jadi kayak kesempatan kuliah di STAN tuh untuk di Kemenhub sendiri tuh gede gitu. Karena emang atasannya juga mendukung juga sih untuk ikut kayak gitu apa tuh untuk melanjutkan kuliah. Oke enak lah kalau untuk pengen pemikirannya untuk lanjut kuliah tuh enak kalau di Kemenhub. Oke. Terus di sana tuh ada
ini nggak sih Kak, maksudnya kayak harus penyetaraan jabatan dulu buat biar bisa, entah itu maksudnya sekarang kan kalau misalnya kalau kita kan masih lulusan D3 di sana tuh jadinya apa Kak? Maksudnya mungkin jabatannya di sana masih masih apa gitu sebutannya, aku nggak paham nih sebutannya nih. Aduh Kalau susah nyari. D3 ya di semua kementerian pasti ntar apa itu golongannya ya 2C gitu. Kalau Ah, S1 ya 3A. Sama kok pokoknya. Nanti hmm, pas kalian lanjut kuliah kan, di situ pas lanjut kuliah tuh pas dalam kondisi, pas sudah selesainya sih, pas sudah selesai kuliah tuh biasanya udah dalam kondisi di golongan 2D. Soalnya kan kadang tuh orang lanjutnya kan agak ngurusin skripsi kan agak lama. Jadi pas udah 4 tahun selama bekerja itu baru dia biasanya selesai kuliah. Nah itu pas udah 2D biasanya bisa lanjut, bisa ikut apa tuh ujian penyetaraan. Nah itu baru bisa naik lagi. Nah tapi ya gitulah tiap instansi tuh apa tuh untuk ujian penyetaraan itu beda-beda gitu. Maksudnya setiap instansi, setiap kementerian yang tapi kalau di Kemenhub sendiri ya terkait apa tuh setiap tahunnya sih ada sih untuk ujian penyetaraan. oke. Nah, maksudnya kalau di sana itu kan kalau yang aku tahu ya Kak, kalau misalnya pada di apa namanya ya, kementerian-kementerian itu ada jabatan-jabatan kayak jabatan fungsional, terus ada yang ya koordinat eselon 3, eselon 2, eselon 4 dan eselon 3, eselon 2, eselon 1 dan semacamnya. Nah, kalau kita lulusan PKN itu masuk ke kementerian baik itu Kemenq maupun non Kemenq itu kita masuknya apa tuh Kak? Nah, kita ke jabatan struktural ya, struktural biasa lah pokoknya. Kalau Japung juga itu udah beda sih. Itu soalnya biasanya yang CPNS umum yang biasanya ke Japung. Hmm. Berarti tapi kalau dari kita sendiri nih Kak, maksudnya dari struktural mau ke Jafung itu samakah prosesnya atau mungkin kayak gimana nih Kak? Gimana ya? Kalau aku sih selama ini belum ngeliat sih soalnya baru berapa bulan kan di Kemenhub kan belum ngeliat kayak gimana prosesnya. Cuman kayak saya tuh ya cuman pergantian jabatan doang sih dari ke struktural ke itu jabatan apa tuh? Jadi jabatan umum ke fungsional. Oke. Oke, oke. Nah, Kak, kalau di sana itu kita bisa bentar. Apa namanya? Bisa mutasi nggak sih Kak? Maksudnya pindah ke instansi lain atau semacamnya? Instansi lainnya itu beda kementerian apa beda itu eselon antar eselon? Kalau misalnya antar eselon gitu bisa nggak? Maksudnya misalnya nih kan Kak Kemal sekarang lagi di Jen nih kayak mungkin kayak tertarik, aduh kayaknya teman-teman yang kerja di bagian SDM perhubungan atau mungkin di bagian Balitbang tadi kok menarik ya, kayak pengen coba nih ke sana gitu semacamnya. Kalau dari di Kemenhub sendiri, kira-kira kalau kayak gitu bisa nggak Kak? Kalau di Kemenhub sendiri sih kayak gitu tuh benar-benar peluangnya lumayan gede lah. Pokoknya untuk pindah antar eselon satu tuh bisa beda sama ya gitulah pokoknya aku nggak bisa sebutin. Ya Kalau di oke Kemenhub bisa. untuk pindah eselon satu itu bisa. Oh ya Kak. Tapi kalau pindah instansi gitu bisa Kak? Maksudnya pindah kementerian Pindah gitu? pindah kementerian bisa kalau misalnya kalian tuh tahu maksudnya pas kondisi misalnya kayak instansi di kementerian mana gitu, kementerian A misalnya ada jabatan yang kosong, terus kayak Hmm. kita tuh tahu oh ternyata di sono kosong, terus udah nanya-nanya juga sama orang sononya, terus ternyata emang bisa gitu. Jadi kalau pindah instansi itu kayak pihak Kementerian A-nya tuh emang pengen terima, terus yang pihak kementerian kita tuh pengen ngelepas, jadi harus ada dua pihak lah pokoknya. Kalau salah satu pihak gak bisa ya udah ya nggak bakal pindah. Jadi agak gimana ya, ya agak harus pintar-pintar nyari peluang lah kalau misalnya pengen pindah kementerian itu. Berarti sistemnya gimana tuh Kak? Maksudnya apakah setelah misalnya nih setelah udah mencapai kesepakatan kedua belah pihak antara instansi A sama instansi B gini nih Kak. Misalnya dari contoh lah ambillah misalnya Kak Kemal dari Kemenhub mau pindah ke Kementerian A gitu. Nah, itu apakah ada pengajuan dan semacamnya kah atau mungkin harus ada surat-surat yang sebagaimana macamnya harus diurus gitulah Kak? Ya ada sih ntar bakal ada persyaratannya kayak gimana cara pindah apa tuh kementeriannya. Jadi ya pokoknya kurang lebih tuh prosesnya bakalan harus nyari itu dulu lah kementerian kementerian yang bakalan kalian tuju misalnya kementerian B gitu. Nah kalian harus cari tahu dulu oh di sini emang lagi ada yang kosong terus kebetulan ngobrol-ngobrol sama misalnya sama kabaknya atau sama eselon 2-nya atau eselon 1-nya gitu. Ternyata emang bisa gitu buat pindah ya baru bisa pindah.
pokoknya harus pinter-pinter nyari relasi lah kalau kayak gitu mah. Menarik. Karena mungkin ya kalau misalnya dari teman-teman ada yang dapat di instansi A dan ternyata tidak mau di instansi A dan mau pindah ke instansi B, ya seperti itulah ya caranya. Mungkin nanti bisa cari-cari info, bisa tanya-tanya ke teman-temannya yang mungkin di instansi yang teman-teman mau. Kalau misalnya ada jabatan yang atau mungkin ada pegawai yang kosong, bisa pindah. Nah Kak, ini mungkin pertanyaan yang agak sedikit ini nih Kak, kekinian banget nih, karena banyak lah anak-anak sekarang mungkin atau mungkin isu-isu sekarang yang kayak wah kayak nikah muda enak nih dan segala macam enak nih. Nah kalau di Kemenhub sendiri nih Kak, misalnya ada nggak sih Kak kebijakan mengenai hal itu yang mengatur kebijakan mengenai pernikahan? Kan contoh kalau di Kementerian Keuangan kan yang cewek kalau nggak salah bisa ngikut yang cowok ya kalau misalnya lagi pindah atau mutasi gitu tuh Kak. Kurang lebih bakalan sama sih sama kementerian lain. Pokoknya kalau di apa tuh Kemenhub sendiri sebenarnya kalau mau nikah misalnya sama subbagian biasanya jarang sih. Misalnya antar bagian gitu. Misalnya cowoknya di bagian apa, terus ceweknya di bagian apa, terus itu di satu eselon satu yang sama itu ya bisa-bisa aja gitu, nggak ada larangan. Tapi kalau apa tuh ya gitu lah pokoknya sama aja sih sebenarnya sama kayak kementerian lain. Ada juga yang izin mengikuti suami itu juga ada. Soalnya tuh induknya tuh sama, induk peraturannya. Oh gitu. Berarti sama aja ya Kak berarti. Sama aja. Kalau memang semisal nih, misalnya ambil contoh misalnya aku dapat di Kementerian Perhubungan sama kayak Kak Kemal. Terus misalnya di masa yang akan datang kita tidak tahu kapan tiba-tiba punya istri dari kementerian lain yang bukan kementerian dari perhubungan dari Kak Kemal nih. Nah kalau kayak gitu bisa pindah juga nggak sih Kak? Atau gimana? Nah kalau antar kementerian tuh beda, pokoknya nggak bisa serta-merta langsung izin mengikuti suami. Itu biasanya satu kementerian sih kalau izin mengikuti suami itu. Oh gitu. Katanya terlalu jauh ternyata. Apa ini Kak? Nanti aja dulu. Nah, apa-apa sih ini kan buat pandangan ke depannya kan. Karena kan Iya, kalau betul sih. penempatan ini kan kayak pekerjaan seumur hidup, jadi kayak harus dipilih benar-benar lah. Betul. Nah Kak, eh, masih kebahasan penempatan nih Kak. Dari Kak Kemal sendiri, di sana tuh komponen THP-nya apa aja sih Kak? Di Komponen instansi Kakak. THP-nya sama-sama itu sih, kementerian lain tuh sebenarnya semua kementerian tuh bakalan sama. Yang komponennya gaji pokok, terus ada tukin, terus sama ada uang makan. Nah, yang membedakan antar kementerian tuh biasanya tukinnya. Karena tiap tukin kementerian tuh beda-beda. Ada yang kalau di Kemenhub sendiri tuh udah termasuk 80%. Jadi kayak ya kementerian yang agak lumayan lah pokoknya. Pokoknya clue-nya tuh pokoknya yang berbau ke keuangan tuh biasanya tukinnya itu lebih tinggi. Ini sih gitu. Oh iya. Tapi apakah ada ini juga nggak Kak? Kayak contoh misalnya nih, eh kalau misalnya contoh kayak THR atau mungkin uang lembur atau semacamnya gitu-gitu tuh, apakah ada juga Kak di Kementerian Perhubungan? Kalau uang lembur sendiri tuh aku selama kerjain tuh belum ngeliat sih ada uang lembur apa enggak, itu aku belum lihat. Terus tadi kayak uang THR ya semua kementerian tuh ya induknya sama gitu ya. Untuk selama pandemi ini ya uang THR-nya cuma gapok doang. Ya pokoknya induknya kalau untuk gaji itu sebenarnya sama kok semuanya, semua kementerian. Soalnya nggak, eh, setahu aku ya ada di nggak tahu ya kementerian, ada bukan salah satu kementerian, aku pernah dengar aja sih, kayak aku lupa apa namanya gitu, kayak per hari uang makan atau apa gitu. Terus ada yang rapelan juga. Kalau di sana ada rapelan juga nggak? Kayak Kementerian Keuangan kalau Ya. nggak salah kan ada rapelan kan ya? Nah, kalau untuk rapelan tuh setiap kementerian sih sama. Cuman kalau untuk Kementerian Keuangan tuh kalau nggak salah dia ada uang tunggu kalau nggak salah. Itu juga nggak itu ya, uang tunggunya tuh bukan di Kementerian Keuangan, nggak semua. Kalau nggak salah tuh nggak semua eselon satu Kementerian Keuangan gitu dapat uang tunggu gitu. Cuman ya adalah beberapa gitu. Jadi ya kurang lebih ya semua kementerian bakal sama sih, bakal dapat rapelan. Awal-awal kayak ya udah gitu, pakai uang tabungan dulu. Nah,
Kakek pernah dengar gak, Kak? Dulu tuh aku pernah denger nih, pas tengah-tengah masuk atau pas tingkat 2 atau pas semester 2 gitu lupa. Katanya ada pernah dengar isu mengenai kalau misalnya masuk stat terus lulusnya nanti kita kayak dapat uang rapelan gitu. Itu bener nggak sih, Kak? Enggak, ntar dapat rapelannya pas udah kerja. Dari terhitungnya kalau nggak salah, kalau dari aku sih dari TMT-nya ya, TMT itu terhitung masuk tanggal kalau nggak salah. Ya lah pokoknya tergantung tanggal TMT-nya pokoknya nanti. Soalnya dulu tuh pernah denger gitu loh, Kak, kayak nanti kalian yang D1 dapat sekian, yang D3 dapat sekian. Sempat Besar. Nah, ya gini. Jadi kalau besaran rapelan tuh tergantung nanti kalian kerja udah berapa bulan gitu. Misalnya kayak, selama 3 bulan ini belum ada uang masuk. Ntar pokoknya pas misalnya kayak bulan keempat ternyata itu nih dibagiin apa tuh gajinya. Nah, itu baru rapelan selama 4 bulan itu baru dikasih gitu. Jadi rapelannya tergantung kalian nanti kerjanya berapa lama gitu itunya. Berarti tapi setiap instansi berarti beda-beda lah ya, Kak? Apa namanya? Terkait rapelannya entah itu dapatnya yang sekian bulan, berapa bulannya. Iya benar. Oke. Nah, Kak, udah mau masuk ke 2 pertanyaan terakhir nih dari aku. Cuman mungkin nanti akan ada pertanyaan lanjutan, maksudnya eksplorasi lanjutan sih dari aku. Nah, menurut Kak Kemal nih, kenapa sih, apa yang membuat kita, atau mungkin ajakanlah dari Kak Kemal, kenapa sih kita harus memilih Kemenhub dan kesempatan apa aja yang bakal bisa didapat di Kemenhub gitu loh, Kak? Kalau di Kemenhub sendiri, mungkin dari itunya sih perizinan pendidikannya. Soalnya untuk Kemenhub termasuk gampang sih kalau misalnya pengen lanjutin untuk S1, S2 itu benar-benar banyak banget gitu. Kayak beasiswa kayak tahun ini tuh, mungkin aku sedikit cerita ya, di tahun ini tuh ada kayak apa ya, keringanan gitu. Jadi CPNS yang S1 itu dapat keringanan untuk langsung ikut beasiswa S2. Nah itu beasiswa S2 itu lumayan gitu. S2-nya tuh kalau di tahun ini ada ke Inggris, jadi kayak banyak lah pokoknya beasiswa di Kemenhub ini banyak gitu. Terus kebetulan pas tahun aku tuh ada keringanan gitu, jadi kayak bisa jadi pas tahun kalian tuh bakal sama, tapi ini untuk S1 ya, bukan untuk D3 ya. Jadi ya gitu deh. Oh, berarti dari S1 ke S2, Kak? Benar. Kalau di tahun aku sih itu sih kebijakannya. Jadi yang S1 boleh ikut langsung beasiswa S2. Oh, Kak Kemal sendiri ada ini nggak, Kak? Ada apa namanya? Ada rencana-rencana nggak nih, Kak? Setelah dari D3 kan nanti pasti akan ngambil S1 kan. Nah, dari S1 buat ke S2-nya apakah ikutan beasiswa dari kantor nih? Buat kemana nih? Rencananya sih gitu sih, ntar pengen nyoba kalau udah selesai S1 baru, nanti kan ikut penyetaraan dulu baru bisa langsung ikut S2-nya gitu, program-program beasiswanya. Mau S2 kemana nih, Kak? Kalau ya tergantung itunya lah, ditawarinnya di mana gitu. Soalnya kan bisa jadi beda kan, tiap tahun tuh bisa jadi beda negaranya. Nah kebetulan kalau untuk tahun ini tuh di itu semuanya sih, di Inggris semuanya kebanyakan. Oh, aku kira tuh misalnya contoh nih, kayak aku ambil S1 di kampus A lah. Nah, nanti misalnya S2-nya nih, aku mau ambil S2 di Business School Harvard lah, terus ternyata ngambil beasiswa dari apa namanya, dari instansi. Kirain aku bisa kayak kita milih kampusnya mana, mau ngambil kemana, terus nanti kayak tinggal ajuin ke instansi buat minta beasiswa dan semacamnya. Ternyata harus ada kerjasama dari kampus atau mungkin dari negara tersebut sama instansi itu, baru kita bisa ngambil beasiswa dari sana ya, Kak? Nah ada juga yang tadi yang kayak disebutin Arik tadi, kayak kita milih negara mana terus di apa tuh kita ngajuin beasiswa itu bisa. Kalau misalnya kita ikut LPDP itu emang, kalau LPDP sendiri tahu aku itu terbuka buat siapa aja gitu. Jadi kayak misalnya Arik di pegawai di kementerian mana gitu, terus pengen S2 di negara mana, nah itu Arik juga bisa kok ikut ke LPDP gitu. Terus juga sama kayak misalnya kayak kementerian A gitu, ngadain beasiswa misalnya mengenai apa tuh beasiswanya tapi S2 itu kepegawaian. Nah itu bisa juga Arik ikut kayak gitu juga. Jadi peluangnya tuh bisa dari kementerian kita sendiri, bisa dari yang tadi aku sebutin LPDP, bisa jadi kayak LPDP. kementerian lain tuh nawarin gitu buat ada beasiswa ini nih, misalnya kayak kementerian
apa gitu, misalnya Kementerian C mengenai kehumasan gitu di negara mana itu juga bisa pokoknya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir kalau memang semisal nanti pada saat lagi penempatan di Kementerian A ternyata tiba-tiba teman-teman ingin nih kuliah lanjutannya misalnya di Kementerian A cuman buka kayak yang tadi Kak Kemal bilang, contoh Kemenhub buka ke Inggris, tapi ternyata teman-teman mau kuliah di ya mungkin kuliah mau di Australia, di Rusia, di Harvard atau semacamnya, terus nggak ada beasiswa yang sekiranya cocok buat teman-teman, kalian bisa tetap mengikuti LPDP. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Masih banyak jalan menuju Roma. Nah, terakhir nih Kak. Apa pesan Kakak untuk teman-teman calon lulusan 2021? Terkait penempatan atau mungkin terkait apapun itu. Bukan cuma dari akuntansi, tapi buat semua jurusan. Pokoknya milih penempatan tuh jangan sampai kalian nyesel lah pokoknya. Pokoknya benar-benar pelajari banget kementerian apa yang kalian tuju. Kemudian jangan terlalu berekspektasi lebih lah. Pokoknya kayak misalnya aku di Kementerian C nih, terus ntar kira-kira bakal dapat gini sesuai dengan omongan kakaknya. Itu jangan terlalu berekspektasi lah. Pokoknya kadang tuh ekspektasi kita tuh nggak sesuai gitu dengan nanti realitanya. Jadi kayak gitulah. Oke. Oke. Berarti buat teman-teman semua nih, low your expectation. Kalian boleh berekspektasi dong lebih. Itu nggak salah. Cuman ya sewajarnya aja ya Kak. Maksudnya kita kan Iya nggak ada yang benar. tahu nanti pada saat lagi penempatan kita akan dapat di mana, atau mungkin kita dapat penempatan sesuai dengan apa yang kita mau, tapi kita nggak tahu nih nanti porsi kerjanya apakah sama dengan apa yang kita bayangkan atau enggak. Kayak gitu. Jadi intinya jumawa saja. Jumawa aja. Oke. Oke teman-teman. Kira-kira itu aja sih Kak yang mau aku tanyain terkait pengalaman Kakak nih selama penempatan di Kemenhub, dan juga apa namanya sharing-sharing dari Kakak mengenai apa aja sih tips-tips yang mungkin apa ya bisa teman-teman ikutin, atau mungkin dari kesan pesan Kakak buat teman-teman dari 2021. Oke, makasih buat Kak Kemal atas sharing-sharingnya, atas obrolan santainya. Mungkin kalau misalnya ada kata-kataku yang agak kurang atau mungkin salah, aku mohon maaf juga. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam juga buat para teman-teman penonton setia dari Pentalks. Sampai jumpa lagi di Pentalks yang akan datang. Semoga teman-teman bisa menerima dan bisa menangkap dan menyerap apa aja nih yang udah aku sama Kak Kemal bahas mengenai Kementerian Perhubungan, dan juga bisa mencerahkan teman-teman nih kalau misal nanti teman-teman ada yang mau mengambil penempatan di Kementerian Perhubungan. Bisa tahu apa aja sih pekerjaan yang nanti bakal teman-teman hadapi, instansinya seperti apa, lingkungan kerjanya seperti apa, terus budaya kerjanya seperti apa. Kalau memang semisal nanti teman-teman mau lanjut belajar atau mungkin lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya itu seperti apa. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.